Baik Pak, terima kasih. Saya izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Dewi Sandi selaku mentor kami. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Sigit dan Ibu Suryani Esos sebagai penguji kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anita Miasari Putri, jabatan analis rancangan naskah perjanjian. Kali ini saya akan melakukan presentasi rancangan aktualisasi dengan judul diseminasi alur pembentukan surat keputusan bupati di lingkup Kabupaten Sigi. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan dan manfaat, saya sedikit bercerita tentang kenapa alasan saya mengambil judul ini. Jadi sesuai dengan peran dan fungsi ASN, salah satunya adalah sebagai pelayan publik, itu sejalan dengan misi Kabupaten Sigi nomor 1, yakni memantapkan akses dan kualitas pelayanan, pendidikan, dan infrastruktur. Kami di bagian hukum, salah satu fungsi dan perannya itu adalah memantau dan evaluasi produk hukum daerah itu menurut Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2022. Produk hukum daerah ini ada berbagai macam, salah satunya adalah surat keputusan Bupati. Surat keputusan Bupati ini merupakan produk hukum daerah yang paling banyak kami keluarkan dalam jangka waktu dari Januari sampai Mei kemarin. Namun pada prosesnya ada kendala, di mana waktu pembuatan SK ini dinilai belum efisien. Jadi dari situ kami berangkat, tujuannya kami ingin ketika aktualisasi ini selesai dilaksanakan, yaitu terjadi efisiensi waktu pembuatan SK Bupati, kemudian kami dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN untuk membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Sementara manfaat untuk OPD yang kami harapkan akan didapat nanti setelah kegiatan ini selesai, yakni dengan efisiensi waktu pembuatan SK Bupati, kegiatan operasional OPD ini bisa yang berkaitan dengan keputusan Bupati dapat dilaksanakan dengan segera atau cepat. Kemudian bagi pemerintah daerah sendiri, kami berharap apa yang kami lakukan ini dapat membantu memantapkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan infrastruktur sesuai dengan misi Kabupaten Sigi nomor 1. Nah, untuk core issue, kami menggunakan, untuk identifikasi core issue, kami menggunakan teknik KPKL, sehingga didapatkannya isunya itu kurang efisiennya pembuatan SK Bupati. Setelah di APKL, kami masukkan di causal mapping, sehingga didapatnya 6 penyebab kurang efisiennya pembuatan SK Bupati. Nah, ini adalah penyebab-penyebab umum yang kami dapatkan, kenapa sih pembuatan SK Bupati itu dinilai kurang efisien. Di antaranya adalah pemanfaatan teknologi yang masih rendah dan media informasi antar OPD yang masih kurang. Jadi dari ke-6 penyebab ini, kami menyusun 4 rencana kegiatan. Kegiatan pertama itu persiapan diseminasi bagan alur, yakni tahapannya pertama melapor dengan pimpinan, kemudian koordinasi dengan pengelola JDIH, pengumpulan dasar hukum penerbitan SK, kemudian rencana kegiatan yang kedua kita membuat leaflet dan video animasi pembentukan SK. Tahapan-tahapannya itu ada 4. Pertama, mencari referensi desain, pengumpulan dan pengambilan gambar untuk kebutuhan desain, terus proses desainnya sendiri, dan proses pembuatan video animasi alur SK. Kemudian untuk rencana kegiatan ketiga, kami diseminasi bagan alur pembentukan SK. Ada 5 tahapan, Bu. Jadi tahapan pertama mengunggah bagan alur ke JDIH. Jadi kami menggunakan 2 media di sini, media digital dan media konvensional. Media digitalnya ini kita menggunakan JDIH dan Instagram. Nah, karena berhubung bagian hukum belum memiliki akun Instagram, jadi pada tahapan kedua kami membuatkan akun Instagram, kemudian mengunggah video animasi ke Instagram.
Untuk media konvensionalnya, kami mencetak leaflet bagian alur dan nanti akan didistribusikan ke staf-staf bagian hukum. Kemudian rencana yang keempat itu ada evaluasi pelaksanaan diseminasi. Evaluasinya itu ada 3 tahapan. Pertama, memantau jumlah viewer dan engagement di Instagram, kemudian memberikan feedback pada komentar-komentar postingan di Instagram kami, dan membagikan kembali tautan video. Nah, ini adalah jadwal tentatif kegiatan. Untuk kegiatan pertama, kami mengalokasikan waktu di minggu ketiga Juli. Kemudian kegiatan kedua dari minggu ketiga sampai minggu ke-1 Agustus. Kegiatan ketiga di minggu pertama Agustus dan kegiatan keempat di minggu kedua Agustus. Sekian dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Anita, silahkan ditutup share screen-nya. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya atas rencana yang disusun Anita tadi. Kami persilahkan Ibu. Silahkan Ibu Dewi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Sigit, Ibu penguji, Ibu Suryani, Ibu, ya, dan Bapak, mohon maaf Pak. Ya, baik, terkait dengan aktualisasi yang diajukan oleh atau staf di bagian hukum Anita, bahwa aktualisasi ini memang sangat tepat sekali itu menggunakan Instagram. Tentunya dalam hal ini pelaksanaan untuk sosialisasi terkait dengan pembuatan SK itu Pak, yang permasalahan itu yang sangat mendasar sekali itu kurangnya SDM dalam pembuatan SK, sehingga efisiensi waktu terkait dengan pembuatan sampai dengan penerbitan sampai dengan penetapan SK itu membutuhkan jangka waktu yang lama. Karena itu tadi, karena kurangnya SDM itu yang sangat mendasar sekali, itu yang alasan sehingga dalam pembuatan produk hukum berupa surat keputusan bupati itu yang membutuhkan waktu yang kadang terhambat atau cukup lama untuk OPD dalam mengajukan produk hukum terkait dengan surat keputusan ini. Dan saya sangat mendukung sekali dengan aktualisasi yang diajukan oleh Ibu Anita. Pelaksanaan dalam Instagram yang sebelumnya ini secara manual yang kami laksanakan, namun ada yang kami laksanakan itu pada dalam bentuk kami ada web, namun tidak berjalan dengan lancar karena itu tadi OPD yang minimnya dalam memahami penggunaan aplikasi tersebut, ya, sehingga menurut saya untuk penggunaan Instagram ini dalam pembuatan sangat baik sekali untuk itu. Saya kira untuk penggunaan Instagram semua orang pasti bisa memahami terkait dengan itu Pak. Jadi untuk aktualisasi ini terkait dengan untuk penggunaan ini, ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sekarang saya memang kemarin Pak minta bagaimana kalau ada menggunakan media yang kekinian. Sekarang lagi tren Instagram, YouTube, silakan Anda pakai media itu. Itu saran saya kemarin. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Suryani sebagai penguji. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sigit, yang saya hormati mentor Ibu Dewi Sandi, SH. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah Bu. Yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Sigi. Yang saya hormati host pada pagi ini hari ini yaitu Pak Isman. Dan yang saya banggakan peserta Latsar
atas nama Ibu Anita. Ya, ini saya mau sampaikan dengan Ibu Anita. Di sini ada bisa di daftar isinya ini kalau bisa daftarnya di titik-titik, misalnya kata pengantar di titik, itu kan tidak rapi. Kalau coba lihat, kalau bisa dirapikan sedikit, latar belakang itu kan sedikit supaya rapi. Kalau teman-teman yang lain kan itu. Nah, di sini saya lihat sini struktur organisasinya bisa dimasukkan. Oh, baik, Bu. Nah, struktur organisasinya di bagian hukum. Baik, Bu. Ya, ini saya mau tanyakan ini pertanyaannya, mengapa saudara Anita bisa mengambil judulnya ini tentang diseminarisasi alur pembentukan surat keputusan bupati di lingkup Kabupaten Sigi, terkaitnya dengan analisa isu yang paling dominan dari hasil analisa APKL. Di sini saya lihat tidak ada USG-nya ya. Oke, iya Bu. Kemarin itu APKL itu sudah dari validasi sekalian untuk menetapkan core issue, Bu. Karena kan alasan saya tidak memakai USG lagi karena kan isu yang saya dapat hanya 3, Bu. Jadi saya rasa cukup juga untuk penggunaan APKL saja untuk validasi sekalian dengan menetapkan core issue-nya. Ya. Bagaimana keterkaitannya dengan kedudukan dan peranannya, yaitu manajemen ASN dan smart ASN? Terkaitan judulnya ini. Keterkaitan judul ini dengan smart ASN, kita ketahui kan untuk literasi digital kan kita harus smart ASN kan berkaitan dengan literasi digital. Nah, kita harus paham bagaimana caranya penggunaan media sosial dengan baik, berinteraksi dengan di dalam media sosial dengan baik. Sementara keterkaitannya dengan manajemen ASN, nah di sini kan lebih kepada penilaian kerja, Bu. Jadi efisiensi waktu ini dapat berdampak ke penilaian kerja ASN dalam manajemen ASN. Itu saja. Iya, Bu. Ini bisa jelaskan juga kegiatan 2 dan tahapannya. Dan tahap pembuatan label dan video ya. Bisa jelaskan? Iya, Bu. Tahap kegiatan 2, tahapan dengan tahapannya. Oke, jadi di kegiatan 2 ini kami membuat leaflet sama video animasi. Nah, tahapan-tahapannya itu pertama kita mencari referensi desain bagan alur. Jadi sebelum kita mendesain, kita harus tahu juga bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sekarang, desainnya itu seperti apa sih yang bagus menurut masyarakat. Nah, kemudian setelah referensi desainnya sudah ada, kami pengumpulan atau pengambilan gambar untuk kebutuhan proses desain. Jadi kan proses desain itu butuh gambar visual. Nah, jadi kita berkolaborasi sama staf-staf bagian hukum nanti untuk pengambilan gambarnya. Kemudian proses ketiga itu desain bagan alur. Nah, ini dari hasil pengambilan gambar tadi, kita proses desainnya, kita bikin desainnya untuk nanti akan diupload. Kemudian pada tahapan ketiga itu ada proses pembuatan video animasi alur penerbitan SK, Bu. Jadi nanti setelah itu baru kita bikinkan video animasinya. Ini nanti ada videonya mau diputar nanti, bisa ditampilkan di videonya. Iya, Bu. Iya. Ada pembuatan leaflet ini mau dibagi-bagikan atau gimana? Leafletnya nanti itu rencananya kami akan bagikan ke staf-staf bagian hukum saja, Bu, karena untuk efisiensi penggunaan kertas, jadi kita hanya bagikan ke staf. Jadi leafletnya itu nanti rencananya akan dilaminating, terus nanti ada ada barcode-nya nanti akan terhubung langsung ke Instagram. Jadi nanti staff saja yang memegang leafletnya. Ketika nanti OPD ada yang
akan membuat SK bisa ditampilkan itu, bisa mereka berikan leafletnya kepada OPD yang akan membawa atau membuat SK-nya, Bu. Jadi kan di bagian hukum ini setiap staf itu bertanggung jawab atas sekitar 6 dan 7 OPD, Bu. Itu OPD mana semua saja itu yang bisa di ini kan, yang terkait? Seluruh OPD di Kabupaten Sigi. Oh, seluruh OPD Kabupaten Sigi. Ya. Ini buat proses video animasi. Berarti dibuatkan video animasinya itu ini apa ya? Video saja videonya. Video jadi ada 2, Bu, bagian alur berbentuk formatnya JPEG. Kemudian ada video animasi, nanti itu video animasinya itu isinya bagaimana sih pembuatan alur pembuatan SK Bupati ini. Jadi apa segala macam syaratnya, apa saja yang harus dikumpulkan untuk dikaji, seperti itu, Bu. Ini sudah isi dalam video. Ini sudah ada? Belum ada, Bu. Oh, belum ada? Belum ada, Bu. Oh, nanti ya, habis ini baru dibuat. Mau. Ya. Sudah ada, berarti belum ada, pasti habis ini rencana dan akan datang pasti bisa sudah tampilkan nanti ya? Ya, nanti insya Allah di klasikal bisa ditampilkan. Sesinya akan datang? Oh ya. Ya, bisa insya Allah. Ini berarti tidak disosialisasikan ya? Disosialisasikannya berbentuk dua media, Bu. Jadi media digital sama media konvensional. Nah, media digitalnya itu kita sasar di Instagram sama JDIH. Jadi kami punya di bagian hukum kami punya website JDIH. Jadi itu kita manfaatkan juga. Selain itu kita manfaatkan juga Instagram sebagai media sosial yang banyak sekali dipakai orang sekarang. Nah, kemudian untuk media konvensionalnya kita berbentuk leafletnya itu, Bu. Sosialisasinya berbentuk leaflet. Diseminasinya berbentuk leaflet. Leaflet lah. Ya. Untuk konvensionalnya. Ya. Terima kasih Bu Anita. Ya, atas penyampaiannya tadi. Terima kasih juga buat mentornya yang sudah bisa hadir. Tanpa mentor tidak bisa akan terlaksana dengan kegiatannya Ibu Anita ini. Saya serahkan dengan Pak Sigit. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Ani saran-sarannya. Anita nanti diperbaiki ya saran-saran dari penguji tadi ya, dirapikan. Ya, silakan nanti dilihat ya. Saya rasa terima kasih kepada Ibu Dewi atas pendampingannya. Saya mohon nanti selama 1 bulan pelaksanaannya ini, setelah rencana ini disetujui, kemudian dilaksanakan selama 1 bulan di kantor, saya mohon bimbingannya secara teknis nanti, sehingga pada ujian akhir kita bisa melihat hasil-hasil dari apa yang direncanakan sekarang ini. Dan mohon kehadirannya Ibu lagi nanti untuk ujian akhir kita didampingi lagi kita nanti. Terima kasih, kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya Pak Yusman. Silakan Pak Yusman. Terima kasih Bu, Ibu Dewi ya, Ibu Dewi selaku mentornya Ibu Anita. Terima kasih Bu atas waktunya Bu.